Ternyata, pagar rumah yang rendah bukan cuma mempermudah tetangga bertukar masakan, tapi juga mempermudah suamiku bertukar kasih sayang dengan istri sebelah rumah. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagar rumah kami tingginya cuma sebatas pinggang orang dewasa, seolah sengaja dibuat agar dosa dan pahala bisa saling mengintip dengan leluasa. Di kompleks perumahan subsidi yang temboknya setipis kulit bawang ini, privasi adalah barang mewah yang mustahil dimiliki. Kalau tetangga sebelah bersin, kita yang bilang, Alhamdulillah. Kalau mereka bertengkar, kita yang hafal pemicu masalahnya, mulai dari uang belanja yang kurang sampai urusan lupa mengangkat handuk basah dari kasur. Aku dan Raka, suamiku, tinggal di blok C nomor 5, persis bersebelahan dengan pasangan muda lainnya, Dina dan Bimo. Hubungan kami awalnya manis sekali, semanis janji politisi saat kampanye. Sebelum akhirnya aku sadar ada duri tajam yang sedang tumbuh perlahan di balik senyum ramah mereka. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya, dengan aroma kopi yang bertarung melawan bau bawang goreng dari dapur tetangga. Aku sedang sibuk membalik tempe di wajan ketika Raka masuk ke dapur dengan wajah yang terlalu cerah untuk ukuran orang yang baru bangun tidur. Biasanya, wajah Raka di pagi hari lebih mirip kertas kusut yang belum disetrika, tapi hari ini berbeda. Dia bersiul pelan, menyisir rambutnya dengan jari, dan aroma parfumnya sudah menyebar padahal jam dinding baru menunjuk angka 6. Katanya ada rapat penting di kantor. Tapi setahuku rapat sepenting apapun tidak akan membuat Raka rela memakai kemeja biru muda favoritnya yang biasanya cuma keluar saat kondangan atau lebaran. Kecurigaan adalah penyakit yang aneh. Dia datang tanpa diundang dan seringkali menyamar sebagai rasa peduli. Aku menepis pikiran buruk itu sambil menuangkan kopi hitam ke cangkir kesayangan Raka. Mungkin dia memang ingin terlihat rapi demi karirnya. Atau mungkin dia cuma ingin pamer pada bos barunya. Aku mencoba berpikir positif. Meski hatiku rasanya seperti ada yang mencubit kecil. Raka meminum kopinya dengan tergesa. Matanya sesekali melirik ke arah jendela samping. Jendela yang langsung menghadap ke garasi rumah Dina. Arah pandangnya bukan ke jalanan, bukan ke burung gereja yang lewat, tapi lurus ke pintu samping rumah tetangga kami itu. Dina adalah jenis perempuan yang akan membuat semua ibu-ibu di kompleks merasa gagal menjaga penampilan. Dia selalu terlihat segar bahkan saat membuang sampah. Seolah-olah keringat dan minyak wajah takut menempel di kulitnya. Rambutnya selalu jatuh sempurna, bajunya modis meski cuma daster rumahan, dan suaranya lembut mendayu-dayu. Beda jauh dengan suaraku yang kalau berteriak memanggil tukang sayur bisa memecahkan kaca jendela. Pagi itu, saat aku mengantar Raka ke teras, Dina kebetulan sedang menyiram tanaman lidah buaya yang berjejer rapi di pagar pembatas kami. Kebetulan yang terlalu sering terjadi akhir-akhir ini. Interaksi mereka sebenarnya terlihat wajar bagi orang awam, tapi bagi istri yang sudah hafal tarikan napas suaminya, ada yang ganjil di sana. Raka menyapa Dina dengan nada yang sedikit lebih rendah, lebih berat, suara yang dulu dia pakai saat mendekatiku zaman kuliah. Dina membalas dengan tawa kecil yang renyah, tawa yang dibuat-buat agar terdengar sopan tapi mengundang. Mereka mengobrol sebentar soal tanaman, soal cuaca panas, basa-basi standar yang membosankan. Namun, mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku sesak seketika. Raka tidak menatap tanaman lidah buaya itu. Dia menatap Dina, dan Dina tahu dia sedang ditatap. Lalu tersenyum malu-malu sambil membetulkan rambut di belakang telinganya. Bimo, suami Dina, adalah kebalikan total dari Raka yang sabar dan murah senyum. Bimo itu seperti petasan banting, gampang meledak dan suaranya keras. Dia sering dinas keluar kota, meninggalkan Dina sendirian di rumah berhari-hari. Awalnya aku kasihan pada Dina. Bayangkan saja, punya suami yang kalau pulang cuma minta makan, lalu marah-marah kalau sayurnya kurang asin, dan jarang sekali terlihat membelai kepala istrinya. Sebagai sesama perempuan, naluri keibuanku muncul. Aku sering menyuruh Raka membantu Dina kalau ada masalah berat di rumahnya, seperti mengangkat galon atau membetulkan keran air yang bocor. Betapa bodohnya aku waktu itu. Seperti menyerahkan domba gemuk ke kandang serigala yang sedang lapar. Tukang sayur langganan kami, Pak Ujang, menjadi saksi bisu betapa naifnya aku selama ini. Saat aku sedang memilih bayam, Pak Ujang pernah nyeletuk dengan nada bercanda soal Raka yang rajin sekali membantu tetangga. Katanya, Bapak itu suami idaman, sudah ganteng, rajin, ringan tangan pula.
Ibu-ibu lain yang sedang belanja ikut menimpali, memuji Raka setinggi langit, membuat hidungku kembang kempis karena bangga. Tapi ada satu ibu, Bu RT yang matanya setajam elang, cuma tersenyum tipis dan menyuruhku untuk lebih sering menemani suami di rumah. Waktu itu aku tidak paham kodenya. Aku pikir Bu RT cuma iri karena suaminya sendiri lebih sering mengelus burung perkutut daripada mengelus istrinya. Hari berganti minggu, dan pola-pola aneh itu mulai terbentuk seperti noda jamur di dinding yang lembab. Raka mulai sering pulang telat dengan alasan lembur, tapi anehnya baju kerjanya tetap wangi, tidak bau apek khas orang yang seharian duduk di kantor. Ponselnya yang dulu sering tergeletak sembarangan di meja makan, sekarang menempel padanya seperti anggota tubuh tambahan. Bahkan ke kamar mandi pun ponsel itu dibawa. Alasannya klasik, mau buang air sambil baca berita bola. Padahal aku tahu, Raka itu baca berita satu paragraf saja sudah mengantuk, apalagi membaca artikel bola di kamar mandi selama setengah jam. Suasana rumah kami perlahan berubah menjadi panggung sandiwara yang melelahkan. Kami masih makan malam bersama, masih menonton televisi bersama, tapi rasanya ada dinding kaca tebal yang memisahkan kami. Raka hadir secara fisik, tapi jiwanya melayang entah kemana. Dia sering senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel, lalu buru-buru mengubah ekspresinya menjadi datar saat aku lewat. Kalau aku tanya kenapa senyum-senyum, dia bilang ada video lucu kiriman grup kantor. Padahal aku tahu grup kantor isinya cuma bapak-bapak yang membahas cicilan panci atau keluhan sakit pinggang. Mana ada yang lucu sampai membuat matanya berbinar seperti itu. Puncak dari firasat burukku di babak awal ini terjadi di suatu sore yang mendung. Bimo sedang dinas keluar pulau, jadi rumah sebelah sepi, hanya ada Dina. Tiba-tiba listrik di perumahan kami padam total. Gelap gulita menyelimuti blok kami. Raka, dengan sigapnya yang luar biasa, langsung mengambil senter dan bilang mau mengecek gardu listrik di depan, sekaligus menengok rumah Dina karena kasihan dia sendirian takut gelap. Aku yang saat itu sedang repot mencari lilin, cuma mengiyakan saja. Namanya juga tetangga, harus tolong-menolong, kan? Itu mantra yang selalu aku ucapkan untuk menenangkan hati sendiri. 15 menit berlalu, listrik masih mati, dan Raka belum kembali. Aku menunggu di teras sambil memegang lilin yang apinya bergoyang tertiup angin. Samar-samar, aku mendengar suara tawa tertahan dari arah pagar samping. Bukan suara hantu, karena hantu di perumahan ini sepertinya kalah seram dengan cicilan rumah warga. Itu suara Dina. Dan kemudian terdengar suara Raka, berbisik rendah, menenangkan. Tenang saja, nanti aku yang urus, begitu katanya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi intonasinya berbeda. Itu bukan intonasi tetangga yang membantu tetangga. Itu intonasi seorang pelindung, seorang kekasih. Jantungku mulai berdetak tidak karuan, lebih kencang daripada saat aku dikejar anjing gila waktu kecil. Aku melangkah pelan mendekati pagar pembatas, berusaha tidak menimbulkan suara. Dalam kegelapan itu, dibantu sedikit cahaya bulan yang malu-malu, aku melihat siluet dua orang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Tangan Raka ada di bahu Dina, dan Dina tidak menepisnya, malah seolah menyandarkan tubuhnya ke arah tangan itu. Mereka tidak melakukan hal yang senonoh, tidak ada ciuman, tidak ada pelukan erat. Tapi bahasa tubuh itu berbicara lebih jujur daripada ribuan kata. Ada kenyamanan yang tidak seharusnya ada di antara seorang pria beristri dan wanita bersuami di kegelapan malam. Dunia rasanya berhenti berputar selama beberapa detik. Aku ingin berteriak, ingin melempar lilin di tanganku ke arah mereka, tapi kakiku membeku. Rasa kaget, marah, dan tidak percaya bercampur menjadi adonan pahit di tenggorokan. Tiba-tiba lampu jalan menyala. Listrik kembali hidup. Raka dan Dina sontak menjauhkan diri satu sama lain dengan gerakan refleks yang sangat cepat, seperti maling yang ketahuan tuan rumah. Gerakan kaget mereka itulah konfirmasi yang paling menyakitkan. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus kaget seperti itu? Kenapa harus ada rasa bersalah yang terpancar jelas saat cahaya lampu menyorot wajah mereka? Raka berjalan kembali ke rumah kami dengan wajah yang berusaha ditenangkan, tapi keringat dingin terlihat jelas di dahinya. Dia menyapaku dengan senyum kaku. Sudah nyala, Ma. Tadi sekring rumah Dina turun juga, jadi aku bantu naikkan. Penjelasan yang masuk akal, sangat logis. Tapi matanya tidak berani menatap mataku. Dia langsung melipir masuk ke dalam rumah, pura-pura sibuk mencari remote AC. Aku masih berdiri di teras, menatap rumah sebelah. Dina sudah masuk ke dalam, tirai jendelanya tertutup rapat. Tapi aku tahu, di balik tirai itu,
Mungkin dia juga sedang menahan napas, sama sepertiku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur memunggungi Raka. Biasanya kami tidur saling berhadapan, atau setidaknya bersentuhan kaki. Tapi malam ini, kasur terasa sangat luas dan dingin. Aku menatap tembok kamar, mendengarkan napas Raka yang teratur. Dia bisa tidur nyenyak setelah apa yang terjadi di pagar tadi? Hebat sekali mentalnya. Atau mungkin dia pikir aku ini istri bodoh yang bisa dikelabuhi dengan alasan sekring listrik. Air mataku menetes pelan, membasahi bantal tanpa suara. Aku tidak ingin menangis terseduh-seduh, karena itu akan membuatnya bangun dan aku belum siap untuk bertengkar. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh kepastian sebelum menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengubah taktik. Tidak ada lagi Maya yang polos dan lugu. Kalau mereka bisa bermain api di belakangku, maka aku akan menjadi air yang mengawasi dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk memadamkan atau justru menenggelamkan mereka sekalian. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini luput. Struk belanja di saku celana Raka, riwayat panggilan di ponselnya yang sering dihapus, dan perubahan sikap Dina yang mendadak jadi sangat manis padaku. Dina sering mengirimiku makanan, mulai dari bolu kukus sampai sayur lodeh. Dulu aku pikir itu tanda persahabatan, sekarang aku melihatnya sebagai uang tutup mulut, atau mungkin rasa bersalah yang dia coba tebus dengan semangkuk sayur. Lucunya, semakin aku curiga, semakin Raka berusaha terlihat sempurna. Dia jadi rajin membuang sampah, rajin mengajak anak-anak main, bahkan membelikanku daster baru. Biar kamu cantik di rumah, katanya. Pujian yang dulu akan membuatku melayang, sekarang terdengar seperti ejekan. Apakah dia membelikanku baju baru karena merasa bersalah? Atau karena dia membandingkanku dengan Dina yang selalu wangi dan rapi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti komedi putar yang rusak. Tidak mau berhenti dan membuatku mual. Tembok rumah kami yang tipis kini bukan lagi masalah privasi, tapi menjadi sekutu bagiku. Aku mulai menajamkan telinga. Setiap kali mobil Bimo tidak ada di garasi, aku memasang radar waspada. Aku mendengar suara langkah kaki di halaman samping, suara pintu pagar yang dibuka pelan, dan suara notifikasi pesan yang berbunyi hampir bersamaan di ponsel Raka dan dari arah rumah sebelah. Kebetulan demi kebetulan yang terus menumpuk ini lama-lama menjadi gunung bukti yang tak terbantahkan. Hatiku sakit, tentu saja. Siapa wanita yang tidak hancur saat tahu istananya sedang digerogoti rayap dari dalam? Tapi di balik rasa sakit itu, ada rasa marah yang mulai membara, panas dan siap membakar. Aku ingat kata ibuku dulu, istri itu harus punya stok sabar seluas samudra, tapi harus punya intuisi setajam silet. Saat ini, samudra sabarku mulai surut, dan silet di tanganku semakin tajam. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang, belum waktunya. Biarkan mereka merasa aman dengan permainan petak umpet ini. Biarkan mereka tertawa di atas penderitaanku yang diam. Karena aku tahu, sepandai-pandainya tupai melompat, atau dalam kasus ini, sepandai-pandainya Raka melompat pagar tetangga, akhirnya pasti akan jatuh juga. Dan ketika saat itu tiba, aku pastikan jatuhnya akan sangat sakit, dan suaranya akan terdengar sampai ke ujung kompleks perumahan ini. Rumah tangga ini memang sedang diuji, bukan oleh badai besar atau gempa bumi, tapi oleh senyuman manis tetangga sebelah dan kelemahan iman suamiku sendiri. Perang ini baru saja dimulai, dan medannya bukan di tanah lapang, tapi di ruang tamu, di dapur, dan di sela-sela pagar tanaman yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Ponsel pintar itu kadang terlalu pintar. Dia bisa menyimpan ribuan kenangan manis tapi juga bisa menjadi pengkhianat nomor satu bagi pemiliknya dalam hitungan detik. Sore itu, Raka sedang mandi. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar berirama, seolah dia sedang membersihkan diri dari dosa-dosa seharian di luar rumah. Ponselnya tergeletak begitu saja di atas meja makan. Layar hitamnya menghadap ke langit-langit, diam dan tenang seperti granat yang belum ditarik pemicunya. Aku sedang melipat pakaian kering di ruang tengah, kegiatan rutin yang membosankan tapi menenangkan, sampai tiba-tiba layar ponsel itu menyala terang disertai bunyi ting yang nyaring. Biasanya aku tidak pernah mau tahu urusan ponsel suami. Bagiku, mengecek ponsel pasangan itu sama seperti membuka kotak Pandora. Kita tidak pernah tahu wabah apa yang akan keluar dari sana. Tapi kali ini, entah kenapa, mataku seperti ditarik paksa untuk melirik. Mungkin karena posisiku yang hanya berjarak satu langkah dari meja, atau mungkin karena malaikat pelindungku sedang memberitahu lewat kode alam. Di layar yang menyala itu, muncul sebuah pemberitahuan dari aplikasi pemesanan makanan.
Bukan pesan singkat, bukan panggilan, tapi status pesanan. Kalimatnya singkat tapi sukses membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Pesanan martabak manis sedang diantar ke. Dan di bawahnya tertera alamat yang sangat aku kenal. Blok C nomor 6. Rumah Dina. Otakku mendadak bekerja lebih cepat dari kalkulator pedagang pasar. Raka memesan martabak manis. Akunnya atas nama Raka. Tapi alamat pengirimannya ke rumah sebelah. Padahal Raka ada di kamar mandi rumah kami, sedang bersiul-siul lagu dangdut yang nadanya fals. Untuk apa Raka mengirim makanan ke rumah Dina? Apakah Dina sedang kelaparan sampai mau mati? Atau Raka mendadak beralih profesi menjadi dinas sosial yang tugasnya memberi makan tetangga yang ditinggal suaminya dinas luar kota? Rasanya lucu sekali kalau dipikir-pikir. Saking lucunya aku sampai lupa caranya tertawa. Perutku mulas, bukan karena lapar, tapi karena rasa curiga yang kini berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Aku mencoba berpikir jernih sambil meremas baju kaos Raka yang belum selesai kulipat. Mungkin Raka salah pencet. Namanya juga jari jempol bapak-bapak. Kadang suka meleset menekan layar sentuh. Mungkin dia niatnya memesan untuk kami, tapi lokasi GPS-nya geser sedikit ke rumah tetangga. Teknologi kan kadang suka error. Pikirku menghibur diri. Tapi hati kecilku membantah keras. Jarak rumah kami dan rumah Dina memang dekat. Tapi tidak mungkin aplikasi itu salah menuliskan nomor rumah dengan sangat spesifik. Lagi pula, aku dan Raka sedang diet gula. Kami sudah sepakat tidak makan yang manis-manis di malam hari sejak bulan lalu. Jadi, martabak itu jelas bukan untuk perut buncit suamiku. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar bersama aroma sabun yang segar. Raka keluar dengan handuk melilit di pinggang sambil mengeringkan rambut. Wajahnya terlihat segar, tanpa beban, seolah dunia ini baik-baik saja. Dia melihatku yang berdiri mematung di dekat meja makan. Kenapa? Ma? Kok mukanya tegang begitu? Kayak lihat hantu siang bolong. Tanyanya santai sambil mengambil gelas air putih. Pertanyaan itu terdengar polos, tapi di telingaku terdengar seperti tantangan. Aku menunjuk ponselnya dengan dagu. Tidak berani bicara banyak karena takut suaraku akan bergetar menahan tangis atau amarah. Ada notifikasi makanan, kataku pendek. Raka tersedak air minumnya. Dia batuk-batuk heboh, wajahnya memerah, entah karena tersedak air atau tersedak rahasianya sendiri. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk orang yang baru selesai mandi, dia menyambar ponselnya. Matanya membelalak melihat layar. Hening sejenak. Aku menunggu skenario apa yang akan dia karang kali ini. Apakah dia akan bilang ponselnya dibajak? Atau dia akan bilang itu pesanan nyasar? Aku menatapnya lekat-lekat, menuntut jawaban tanpa perlu mengeluarkan suara tinggi. Oh, ini. Raka tertawa garing. Suara tawanya terdengar seperti kerupuk melempem. Ini tadi Dina minta tolong. Ma, katanya saldo dompet digitalnya habis. Terus dia lagi pengen banget martabak. Kasihan, kan Bimo lagi nggak ada di rumah. Jadi dia minta tolong pesenin pakai akunku dulu. Nanti diganti uang tunai. Alasan itu meluncur mulus dari mulutnya. Terlalu lancar. Seolah sudah disiapkan sejak di dalam kamar mandi tadi. Wajahnya berusaha terlihat santai. Tapi tangannya yang memegang ponsel terlihat meremas terlalu kuat. Sampai buku-buku jarinya memutih. Aku mengangguk pelan. Pura-pura percaya. Oh, begitu. Kirain kamu mau buka cabang sedekah martabak. Sindirku halus sambil tersenyum tipis. Raka cuma nyengir kuda. Terlihat lega karena aku tidak mencecarnya lebih lanjut. Padahal di dalam kepalaku, ribuan pertanyaan sedang berbaris rapi. Sejak kapan tetangga minta tolong pesankan makanan ke suami orang? Kenapa Dina tidak minta tolong padaku saja? Aku kan punya aplikasi yang sama. Saldoku juga ada. Kenapa harus Raka? Apakah karena jari Raka lebih ahli memencet tombol pesanan? Atau karena ada bumbu lain yang ingin mereka nikmati selain martabak itu? Tidak lama kemudian, suara motor berhenti di depan pagar. Suara klakson berbunyi 2 kali. Tanda pengantar makanan sudah tiba. Raka langsung melompat dari kursi. Biar aku yang ambil, Ma. Nanti abangnya bingung. Dia berlari kecil ke depan rumah. Masih memakai kaos oblong dan celana pendek rumahan. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Di luar sana, abang pengantar makanan itu tampak bingung melihat Raka yang keluar dari pagar rumah nomor 5. Sementara dia berhenti di depan pagar nomor 6 sesuai aplikasi. Raka terlihat berbincang sebentar dengan si pengantar, menunjuk ke arah rumah Dina,
lalu mengambil bungkusan plastik beraroma manis itu. Dia berjalan ke pagar rumah Dina, mengetuk pelan pagar besinya. Dina keluar dengan cepat, seolah memang sudah menunggu di balik pintu sejak tadi. Dia memakai daster rumahan yang agak tipis, rambutnya digerai indah. Raka menyerahkan bungkusan itu lewat celah pagar. Aku melihat tangan mereka bersentuhan sedikit lebih lama dari durasi serah terima barang yang wajar. Dina tersenyum, senyum yang sangat manis, lebih manis dari martabak yang dia pesan. Raka membalas senyum itu dengan tatapan yang membuat dadaku nyeri. Adegan itu berlangsung singkat, mungkin tidak sampai 1 menit. Raka kembali masuk rumah dengan wajah yang berusaha ditekuk biasa saja. Sudah beres. Ma, kasihan Dina, katanya lagi pusing kepala. Lapor Raka sambil duduk kembali di sofa, menyalakan televisi. Aku hanya diam, kembali melipat baju dengan gerakan mekanis. Pusing kepala tapi ingin makan martabak? Setahuku orang pusing itu butuhnya obat atau tidur, bukan makan makanan berminyak dan penuh gula. Logika alasan mereka serapuh kerupuk yang diinjak gajah. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam meski televisi menyiarkan acara komedi. Raka tertawa terbahak-bahak menonton lawakan di layar kaca. Sementara aku duduk di sebelahnya dengan pikiran yang melayang ke rumah sebelah. Aku membayangkan Dina sedang menikmati martabak itu sendirian. Atau mungkin sambil berbalas pesan dengan suamiku, mengucapkan terima kasih dengan emotikon hati yang banyak. Rasa percaya yang dulu kokoh kini mulai retak, menciptakan celah-celah kecil yang dimasuki angin dingin kecurigaan. Kejadian martabak ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Cuma sekadar tolong-menolong antar tetangga, begitu mungkin pembelaan mereka. Tapi bagi seorang istri, insting tidak pernah berbohong. Ada batas yang sudah dilanggar. Ada keintiman yang diselundupkan lewat bungkus makanan. Raka mungkin bisa berdalih soal saldo habis atau tolong-menolong. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kilatan matanya saat menatap Dina tadi. Kilatan mata seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta, atau lebih tepatnya, sedang bernafsu. Aku membereskan tumpukan baju, membawanya ke lemari. Saat melewati Raka, aku mencium aroma tubuhnya. Masih wangi sabun yang sama, tapi entah kenapa, bagiku aromanya sudah berubah. Ada bau asing yang menempel, bau kebohongan yang menyengat. Aku masuk ke kamar, menutup pintu pelan. Di luar sana, Raka masih tertawa menonton televisi. Biarlah dia tertawa sekarang. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Pesan salah kamar atau salah alamat ini adalah lonceng peringatan. Perang dingin di rumah tangga kami sudah resmi dimulai, dan martabak manis itu adalah peluru pertamanya. Jarak antara rumahku dan rumah Dina itu hanya dipisahkan oleh satu tembok bata, tapi rasanya seperti ada jurang dalam yang berisi rahasia busuk di sana. Kalau aku menempelkan telinga ke dinding kamar saat malam sunyi, aku bisa mendengar samar-samar suara air kran atau bunyi pintu yang ditutup di sebelah. Namun belakangan ini, aku tidak perlu menempelkan telinga untuk tahu ada yang tidak beres. Cukup dengan membuka mata lebar-lebar dan sedikit menahan napas. Aku mulai menyadari bahwa perselingkuhan itu ternyata butuh ketelatenan, dan suamiku, Raka, mendadak jadi orang paling telaten sedunia dalam menyusun strategi pertemuan singkat mereka. Pola itu mulai terlihat sangat jelas, sejelas noda kopi di baju putih. Setiap kali Bimo, suami Dina, berangkat dinas keluar kota dengan tas besarnya, suasana di rumahku mendadak berubah menjadi aneh. Raka yang biasanya malas-malasan kalau disuruh memperbaiki sesuatu, tiba-tiba jadi sangat rajin mengecek lampu taman atau sekadar menyiram jalanan depan rumah. Dia akan berdiri di sana selama berjam-jam, matanya sesekali melirik ke arah gerbang rumah Dina, menunggu kode atau entah apa. Aku memperhatikannya dari balik tirai jendela kamar yang sengaja tidak aku buka penuh, merasa seperti detektif amatir yang sedang mengintai penjahat kelas 3. Ada satu ruangan di rumah kami yang letaknya di lantai atas. Sebuah ruang kerja kecil yang jendelanya langsung menghadap ke arah pintu samping rumah Dina. Dulu, Raka jarang sekali masuk ruangan itu karena katanya hawanya panas dan bikin ngantuk. Tapi sekarang, ruang kerja itu jadi tempat favoritnya, terutama saat malam mulai merambat naik. Dia bilang ada laporan kantor yang harus dikerjakan sampai larut malam dan dia tidak mau diganggu karena butuh konsentrasi penuh. Lucunya, setiap kali aku mengantarkan camilan atau teh hangat, pintunya selalu dikunci dari dalam. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup itu, memegang nampan dengan tangan gemetar, sementara dari dalam ruangan tidak terdengar suara ketikan papan tik komputer, melainkan keheningan yang mencurigakan. Pernah sekali aku mencoba mengetuk pintu agak keras karena ada telepon dari ibunya yang ingin bicara. Raka membuka pintu dengan wajah panik,
Kaosnya sedikit berantakan, dan dia langsung menyambar ponsel di atas meja sebelum aku sempat melihat layarnya. Wajahnya yang memerah dan napasnya yang agak memburu membuatku ingin bertanya. Apakah mengerjakan laporan kantor sekarang sudah sama beratnya dengan lari maraton keliling kompleks? Tapi aku tetap diam, menyodorkan telepon dengan wajah sedatar tembok. Dia cuma bicara sebentar dengan ibunya, lalu buru-buru menutup pintu lagi dengan alasan dikejar target. Aku berdiri di lorong gelap itu, menghirup aroma parfum perempuan yang samar-samar tercium dari celah pintu. Parfum yang aku tahu persis adalah aroma kesukaan Dina. Kejadian yang benar-benar membuka mataku terjadi pada suatu hari Sabtu. Aku seharusnya pergi ke acara arisan keluarga di kota sebelah dan baru pulang Minggu pagi. Raka sudah sangat semangat mengantarku ke terminal. Bahkan dia membelikanku banyak makanan ringan untuk di jalan, seolah-olah dia sangat perhatian pada kenyamananku. Tapi di tengah jalan, aku mendadak merasa pusing dan mual, mungkin karena salah makan atau karena stres yang menumpuk. Aku memutuskan untuk membatalkan pergi dan pulang naik ojek online tanpa memberitahu Raka. Niatnya ingin memberi kejutan sekaligus ingin beristirahat di tempat tidurku sendiri. Sampai di depan rumah, aku melihat mobil Raka terparkir rapi di garasi, tapi suasana rumah sangat sepi. Aku masuk lewat pintu depan tanpa suara, karena aku memang memegang kunci cadangan yang selalu kusimpan di tas. Rumah terasa dingin dan hampa. Aku berjalan ke lantai atas, berniat langsung ke kamar. Tapi mataku menangkap cahaya lampu dari ruang kerja Raka yang pintunya sedikit terbuka. Aku melangkah pelan, nyaris tanpa suara langkah kaki, seperti kucing yang sedang mengincar tikus. Namun, ruangan itu kosong. Kursi kerjanya kosong, komputernya mati, tapi jendela menuju balkon samping terbuka lebar. Aku mendekat ke jendela itu dan melongok ke bawah. Dari posisi ini, aku bisa melihat dengan jelas area pintu samping rumah Dina yang tertutup rimbunnya pohon mangga. Jantungku rasanya mau melompat keluar saat melihat sesosok pria dengan kaos biru, kaos yang dipakai Raka tadi pagi, keluar dari pintu samping rumah Dina dengan gerakan terburu-buru. Dia sempat menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan keadaan aman, lalu dengan lincahnya memanjat pagar pembatas yang memang tidak terlalu tinggi itu. Dia kembali ke rumah kami lewat pintu belakang yang sengaja tidak dikunci. Rasanya seperti disiram air es di tengah malam buta. Seluruh tubuhku kaku. Tanganku mencengkeram pinggiran jendela sampai kukuku memutih. Itu suamiku. Pria yang selama ini berjanji akan menjagaku. Baru saja keluar dari rumah perempuan lain saat dia pikir aku sedang berada jauh di kota lain. Aku segera berlari ke kamar tidur utama, mematikan lampu, dan berpura-pura tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuh. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu belakang dibuka, lalu suara langkah kaki yang berusaha dibuat sepelan mungkin menaiki tangga. Raka masuk ke kamar kami. Aku bisa merasakan kehadirannya di samping tempat tidur. Dia berdiri cukup lama di sana, mungkin memastikan apakah aku benar-benar ada di balik selimut itu. Aku mengatur napas agar terdengar seperti orang yang sedang tidur nyenyak, padahal di dalam sini, aku sedang menahan teriakan histeris yang siap meledak. Dia kemudian masuk ke kamar mandi, terdengar suara air yang mengucur deras. Mungkin dia sedang berusaha membasuh jejak-jejak Dina dari kulitnya. Atau mungkin dia sedang merayakan keberhasilannya menipuku hari ini. Malam itu kami makan malam dalam keheningan yang mencekam, setidaknya bagiku. Raka berusaha bersikap normal. Dia bercerita tentang acara televisi yang dia tonton tadi siang, tentang betapa membosankannya di rumah sendirian tanpa aku. Aku menatap piringku, melihat butiran nasi yang tiba-tiba terasa seperti batu kerikil di mulut. Ingin rasanya aku bertanya, bagaimana rasa rumah sebelah, Mas? Lebih enak dari rumah kita. Tapi lidahku keluh. Aku menyadari bahwa konfrontasi tanpa bukti yang tak terbantahkan hanya akan membuatnya makin ahli dalam berbohong. Suasana meja makan itu adalah panggung sandiwara yang paling menyedihkan. Raka masih bisa-bisanya mengambilkan lauk untukku sambil tersenyum manis. Sementara aku tahu tangan itu baru saja menyentuh wanita lain beberapa jam yang lalu. Ada rasa mual yang luar biasa setiap kali dia mencoba bersikap romantis. Lucunya, di saat-saat seperti ini, aku malah teringat cicilan rumah kami yang masih sisa 10 tahun lagi. Aku membatin, kalau kami cerai nanti, siapa yang akan membayar cicilan ini? Apakah Dina mau patungan? Pemikiran konyol itu muncul hanya untuk menahan agar air mataku tidak jatuh di depan pria pengkhianat ini. Aku mulai menyadari bahwa rumahku bukan lagi tempat aman. Setiap sudut ruangan kini terasa seperti menyimpan mata dan telinga yang mengawasi. Aku menatap keluar jendela, ke arah rumah Dina yang lampunya sudah padam. Di balik sana, ada seorang wanita yang kuanggap teman,
yang dengan teganya berbagi suami denganku hanya karena suaminya sedang tidak ada di tempat. Harga diriku rasanya jatuh ke titik paling rendah, diinjak-injak oleh orang-orang yang paling aku percaya. Namun, di tengah kehancuran itu, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Kalau mereka pikir aku adalah istri lemah yang hanya bisa menangis di pojok kamar, mereka salah besar. Aku akan menunggu, mengamati, dan pada saatnya nanti, aku akan menunjukkan bahwa dinding kaca ini bisa pecah dan melukai siapa saja yang mencoba menghancurkannya. Sabar itu ada batasnya, dan batas kesabaranku rupanya hanya setipis tembok perumahan ini yang kalau dipukul pakai palu langsung jebol. Selama ini aku diam bukan karena tidak tahu, tapi karena aku sedang mengumpulkan kepingan harga diriku yang berserakan. Namun, sepintar apapun Raka dan Dina menyimpan bangkai, bau busuknya tidak akan bisa ditutupi hanya dengan semprotan pengharum ruangan otomatis yang bunyi cekis setiap 15 menit. Sore itu, langit mendung pekat seolah-olah alam pun sudah gerah melihat sandiwara murahan yang dimainkan suamiku dan tetangga sebelah. Dan seperti dugaanku, bom waktu itu meledak justru bukan dari tanganku, melainkan dari amarah seorang laki-laki yang merasa dikhianati di rumahnya sendiri. Bimo, suami Dina, pulang tanpa kabar. Biasanya dia memberitahu lewat pesan singkat kalau sudah mendarat di bandara. Tapi hari itu dia seperti malaikat pencabut nyawa yang datang mendadak tanpa salam. Aku sedang menyapu teras ketika melihat mobil Bimo masuk ke garasinya dengan kecepatan yang tidak biasa. Ban mobilnya mencicit keras di atas semen. Wajah Bimo merah padam. Matanya melotot seperti mau keluar. Dan dia tidak membalas sapaanku sama sekali. Dia langsung membanting pintu rumahnya. Dan tidak sampai semenit kemudian, suara teriakan pecah dari dalam sana. Aku berdiri mematung di teras, memegang sapu lidi seperti memegang senjata konyol, mendengarkan badai yang akhirnya datang juga. Suara piring pecah terdengar nyaring, disusul suara teriakan Dina yang melengking minta ampun. Aku nggak sengaja, Mas. Itu cuma salah paham. Teriak Dina dari dalam rumahnya. Aku cuma bisa membatin. Salah paham macam apa yang sampai membuat suami orang bolak-balik manjat pagar setiap malam? Bimo tidak peduli. Dia menyeret Dina keluar rumah sampai ke jalanan kompleks. Dina menangis terseduh-seduh dengan rambut berantakan. Sementara Bimo berteriak-teriak memanggil nama suamiku sekuat tenaga. Raka, keluar kamu, pengecut. Keluar atau aku hancurkan rumahmu. Suara Bimo menggelegar, membuat burung-burung di pohon mangga terbang ketakutan. Dan yang lebih parah, membuat semua gorden rumah tetangga mulai bergerak-gerak. Raka yang saat itu sedang asyik tidur siang, langsung lari keluar dengan wajah bantal dan hanya memakai celana pendek kolor. Dia tampak bingung melihat Bimo yang sudah berdiri di depan gerbang kami dengan tangan mengepal. Ada apa, Bim? Kok teriak-teriak? Tanya Raka dengan nada yang dibuat-buat tenang, padahal kakinya gemetaran seperti orang kedinginan. Bimo tidak banyak bicara, dia langsung melemparkan sebuah benda ke arah dada Raka. Itu adalah ponsel Dina yang layarnya retak, tapi masih menyala. Rupanya Bimo menemukan percakapan rahasia mereka yang lupa dihapus. Sebuah kesalahan amatir yang berakibat fatal. Kejadian selanjutnya terasa seperti adegan film aksi tapi versi hemat biaya. Bimo menerjang pagar kami dan langsung melayangkan bogem mentah ke pipi Raka. Suamiku terjungkal ke tumpukan pot bunga kesayanganku, membuat tanaman mawar yang susah payah kurawat hancur tertimpa badannya. Aku hanya berdiri menonton di ambang pintu, tidak ada niat sedikit pun untuk melerai atau membela. Lucunya, di sela-sela keributan itu, aku sempat berpikir apakah tanah di pot itu akan susah dibersihkan dari kaos putih Raka. Rasa sakit hati membuatku jadi sedingin es. Melihat suamiku dipukuli justru terasa seperti tontonan yang jauh lebih menghibur daripada sinetron petang di televisi. Keributan itu menarik perhatian seluruh warga kompleks. Ibu-ibu yang tadinya sedang menyuapi anak, bapak-bapak yang sedang mencuci motor, sampai tukang bakso yang kebetulan lewat, semuanya berkumpul membentuk lingkaran. Mereka menonton dengan mata berbinar-binar, seolah-olah ini adalah hiburan gratis pengganti layar tancap. Ya ampun, ternyata Pak Raka selingkuh sama Bu Dina. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar nyaring di telingaku. Aku bisa merasakan tatapan iba mereka menusuk-nusuk punggungku. Tapi aku tetap tegak. Aku tidak mau terlihat lemah di depan orang-orang yang biasanya memuji-muji keharmonisan rumah tangga kami. Dina bersimpu di aspal, menangis sambil menutupi wajahnya. Sementara Bimo terus memaki dengan kata-kata yang tidak pantas didengar anak kecil. Raka mencoba membela diri, tapi setiap kali dia buka mulut, Bimo memberikan hadiah pukulan baru.
Reputasi suamiku yang dikenal sebagai pria sopan dan religius di kompleks ini hancur seketika. Lebur bersama debu jalanan. Aku melihat ke arah rumah-rumah tetangga. Ada yang merekam kejadian itu pakai ponsel, ada yang berbisik sambil menunjuk-nunjuk, dan ada juga yang menatapku dengan wajah penuh kemenangan karena akhirnya punya bahan gosip untuk 1 tahun ke depan. Di tengah kekacauan itu, Raka melihat ke arahku, matanya memelas meminta pertolongan. Dia berharap aku akan datang sebagai penolong, memeluknya, dan menyuruh Bimo berhenti. Tapi aku justru melipat tangan di dada dan memberikan senyum paling tipis yang pernah aku miliki. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, ditinggalkan sendirian di tengah keramaian. Harga diri suamiku jatuh sejatuh-jatuhnya, diinjak oleh kaki Bimo dan disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga. Hari itu, bukan cuma rumah tangga kami yang pecah, tapi seluruh kehormatan keluarga yang selama ini aku jaga dengan susah payah, hilang tak berbekas dalam satu sore yang berisik. Bimo akhirnya berhenti memukul setelah Pak RT datang melerai bersama beberapa warga lain. Raka duduk di aspal dengan bibir pecah dan mata lebam. Sementara Dina diseret masuk kembali ke rumahnya oleh warga yang kasihan. Pak RT menatapku dengan wajah prihatin. "Bu Maya, sabar ya. Nanti kita bicarakan di kantor RW." Aku cuma mengangguk pelan, tanpa mengeluarkan setetes pun air mata. Untuk apa menangisi pria yang lebih memilih martabak tetangga daripada masakan istrinya sendiri? Aku berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas di luar, menjadi tontonan gratis yang paling memalukan di sepanjang sejarah Blok C. Malam itu, kompleks perumahan kami yang biasanya tenang berubah jadi sarang lebah yang berdengung. Aku tahu, di dalam grup WhatsApp warga, namaku dan nama Raka sedang dikuliti habis-habisan. Aib kami bukan lagi milik kami, tapi sudah jadi milik publik. Harga diri yang kupupuk bertahun-tahun jatuh ke selokan depan rumah. Aku duduk di sofa ruang tamu yang gelap, mendengarkan suara isak tangis Raka yang masuk ke rumah dengan langkah gontai. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku mengangkat tangan, memberi tanda agar dia jangan menyentuhku. Di titik ini, aku sadar bahwa kehancuran ini tidak bisa diperbaiki dengan sekadar kata maaf. Semuanya sudah hancur, sehancur pot bunga mawar di depan yang kini tinggal tanah berantakan. Kalau ada yang bilang bahwa luka hati adalah hal paling sakit, sepertinya mereka belum pernah merasakan rasanya menjadi bahan gosip satu kecamatan. Pagi setelah kejadian baku hantam itu, suasana kompleks terasa sangat berbeda. Seolah-olah oksigen di sini sudah bercampur dengan bensin yang siap menyulut api baru. Aku bangun dengan perasaan lelah yang luar biasa. Padahal aku tidak ikut berkelahi kemarin. Dunianya sudah berubah. Rumahku bukan lagi tempat berteduh, tapi sudah berubah menjadi akuarium kaca di mana semua orang bisa menonton kehancuranku sambil makan kerupuk. Notifikasi ponselku tidak berhenti berbunyi sejak subuh, bukan karena ada diskon belanja online, melainkan karena grup WhatsApp warga sedang mengadakan sidang rakyat tanpa hakim. Aku mencoba memberanikan diri membuka grup itu dan benar saja, isinya sudah ribuan pesan. Ada yang sok bijak dengan mengirimkan kutipan ayat suci tentang dosa zina, ada yang asyik membagikan video rekaman kejadian kemarin dari berbagai sudut pandang, dan ada juga yang secara terang-terangan mengeluarkan Raka dari grup pengajian bapak-bapak. Lucunya, ada tetangga yang selama ini jarang menyapa, mendadak mengirim pesan pribadi bertanya, "Kamu oke kan?" Tapi ujung-ujungnya minta diceritakan detail kejadiannya. Manusia memang lucu. Rasa ingin tahunya seringkali lebih besar daripada rasa empati. Aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar untuk membeli kebutuhan dapur. Karena bagaimanapun perut harus tetap diisi meskipun hati sedang dicacah. Begitu aku melangkah keluar gerbang, rasanya seperti sedang berjalan di karpet merah tapi dalam versi yang sangat memalukan. Ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah masing-masing langsung diam seketika saat melihatku lewat. Mereka menatapku dengan kombinasi antara kasihan dan rasa ingin tahu yang sangat menjijikan. Saat aku sudah agak jauh, sayup-sayup terdengar suara bisikan. Itu istrinya, kasihannya, mukanya pucat begitu. Pasti karena kurang servis makanya suaminya jajan sebelah. Kalimat itu mampir di telingaku seperti sengatan lebah. Panas dan membuat mataku panas. Di tukang sayur, situasinya jauh lebih buruk. Biasanya aku adalah orang yang paling rajin mengobrol soal resep masakan. Tapi kali ini aku merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Ibu-ibu yang biasanya heboh membahas drama Korea, sekarang punya drama nyata yang jauh lebih seru untuk dibahas. Begitu aku datang, mereka mendadak sibuk memilih cabai seolah-olah cabai itu adalah benda paling menarik di dunia. Tidak ada yang berani menatap mataku. Pak Ujang, tukang sayur yang biasanya banyak bicara,
cuma memberikan kembalian dengan wajah menunduk tanpa bercanda sedikit pun. Aku merasa seperti membawa wabah penyakit menular yang membuat semua orang takut mendekat. Puncaknya adalah ketika aku berpapasan dengan Bu RT, wanita yang selama ini aku anggap sebagai sesepuh yang bijak. Dia menghentikanku di persimpangan jalan dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Sabar ya, Jeng Maya. Ini ujian berat. Tapi ya itu, sebagai istri kita harus introspeksi juga. Kenapa suami bisa sampai kepincut sama rumput tetangga? Mungkin ada yang kurang di rumah? Katanya sambil menepuk bahuku. Ingin rasanya aku menjawab. Yang kurang di rumah itu bukan servis saya, Bu, tapi otak suami saya yang pindah ke dengkul. Tapi aku hanya tersenyum kaku, mengangguk, lalu bergegas pergi sebelum aku benar-benar meledak di tengah jalan. Pulang ke rumah, aku menemukan Raka sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang masih babak belur. Dia mencoba mengajakku bicara, menanyakan aku beli apa saja, tapi aku melewatinya begitu saja seperti melewati tiang listrik. Aku tidak sudi bicara dengan pria yang sudah merusak nama baikku di depan seluruh warga. Harga diri yang kubangun bertahun-tahun dengan cara menjadi istri yang sopan dan tetangga yang baik, hancur hanya dalam semalam karena nafsunya yang tidak bisa dijaga. Sekarang, setiap kali aku keluar rumah, aku tidak lagi dikenal sebagai Maya yang pintar masak, tapi sebagai Maya yang suaminya selingkuh sama Dina. Status sosial di perumahan ini ternyata lebih kejam daripada hukum rimba. Aku mulai mendengar kabar bahwa anak-anak tetangga dilarang main ke rumahku. Seolah-olah pengkhianatan Raka itu bisa menular lewat mainan plastik. Reputasi keluarga kami benar-benar sudah di titik nol. Aku melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding, melihat senyum Raka yang dulu terlihat tulus, sekarang terlihat seperti seringai penipu. Aku merasa seperti sedang hidup di dalam reruntuhan bangunan yang sewaktu-waktu bisa ambruk sepenuhnya. Yang paling membuatku sakit hati adalah melihat bagaimana orang-orang justru lebih banyak menyalahkanku sebagai istri. Di dunia yang masih agak miring ini, kalau suami selingkuh, yang dicari kesalahannya pasti istrinya. Entah kurang cantik, kurang dandan, atau kurang perhatian. Tidak ada yang benar-benar menghujat Raka sebagai pria yang tidak punya tanggung jawab moral. Mereka justru menjadikannya sebagai bahan candaan di grup bapak-bapak. Sementara aku harus menanggung beban malu setiap kali menginjakan kaki di luar pintu. Pengadilan jalanan ini jauh lebih kejam daripada pengadilan manapun, karena mereka menghukummu tanpa perlu bukti, hanya berdasarkan asumsi dan rasa haus akan gosip. Malam itu, aku duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut. Aku meratapi nasibku yang malang, tapi di satu sisi aku juga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi di bawah selimut. Kalau lingkungan ini sudah menganggapku sampah karena perbuatan suamiku, maka aku akan menunjukkan pada mereka bahwa sampah pun bisa menjadi api yang membakar kalau dipantik dengan benar. Aku tidak akan membiarkan martabatku habis dimakan omongan orang-orang yang hidupnya sendiri belum tentu sempurna. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk memperbaiki hubungan dengan Raka, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri dari lumpur kehinaan ini. Rumah kami sekarang rasanya lebih mirip kuburan daripada tempat tinggal. Dingin, sunyi, dan penuh dengan hal-hal yang ingin dilupakan. Raka masih ada di sana, duduk di pojok sofa dengan wajah yang sudah tidak karuan bentuknya. Tapi kehadirannya tidak lebih dari sekadar pajangan rusak yang mengganggu pemandangan. Kami terjebak dalam perang dingin yang melelahkan, di mana kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi. Namun, yang paling menyiksa bukanlah keheningan di dalam rumahku sendiri, melainkan suara-suara yang menembus tembok tipis dari rumah sebelah. Rumah Dina dan Bimo kini telah berubah menjadi neraka dunia yang suaranya terdengar sangat jelas sampai ke telingaku. Hampir setiap malam, aku harus mendengarkan konser pertengkaran yang luar biasa hebat dari balik dinding kamar. Suara Bimo yang menggelegar memaki Dina, suara barang-barang pecah yang menghantam lantai, sampai suara tangisan histeris Dina yang memohon ampun, semuanya terdengar tanpa sensor. Tembok bata ini seolah-olah tidak ada harganya dalam menahan aib mereka. Lucunya, setiap kali mendengar Dina menjerit ketakutan di sebelah, aku bukannya merasa kasihan, tapi malah merasa mual. Suara tangisannya itu mengingatkanku bahwa suamiku adalah alasan utama kenapa rumah tangga orang lain hancur lebur, dan aku harus ikut menanggung dosanya lewat pendengaran setiap malam. Raka biasanya akan menutupi telinganya dengan bantal atau menyalakan televisi dengan volume tinggi setiap kali pertengkaran di sebelah dimulai. Dia pengecut. Bahkan untuk mendengarkan hasil dari perbuatannya sendiri saja dia tidak berani. Pernah suatu malam, suara bantingan di sebelah begitu keras sampai lampu gantung di ruang tamuku ikut bergoyang. Raka menatapku dengan mata memelas.
Mungkin berharap aku akan bicara sesuatu atau setidaknya menunjukkan rasa simpati. Tapi aku cuma menatapnya datar sambil terus mengunyah kerupuk. Aku ingin dia sadar bahwa setiap tetes air mata Dina dan setiap amarah Bimo adalah tanggung jawab yang harus dia pikul sampai mati. Keadaan ini membuatku merasa seperti hidup di dua medan perang sekaligus. Di dalam rumah, aku harus menghadapi Raka yang terus-menerus mencoba berbuat baik untuk menebus dosa. Dia jadi rajin mencuci piring, mengepel lantai, bahkan mencoba memasak meskipun rasanya lebih mirip eksperimen gagal di laboratorium kimia. Tapi bagiku, semua kebaikannya itu justru terlihat menjijikan. Setiap kali dia menyentuh tanganku untuk meminta maaf, aku merasa seperti baru saja menyentuh ulat bulu, gatal dan ingin segera cuci tangan pakai sabun antiseptik. Permintaan maafnya terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang, tidak punya makna dan hanya bikin sakit telinga. Sementara itu, tekanan dari luar rumah juga belum surut. Sekarang, kalau aku keluar untuk sekadar membuang sampah, aku sering melihat Bimo duduk di teras rumahnya dengan tatapan kosong dan puntung rokok yang berserakan di bawah kakinya. Kalau mata kami tidak sengaja berpapasan, ada rasa canggung yang luar biasa besar. Kami adalah dua orang yang sama-sama dikhianati, dipisahkan oleh satu pagar, tapi tidak bisa saling bicara karena pasangan kami masing-masing adalah pelakunya. Kadang aku ingin sekali menghampiri Bimo dan bilang, "Kita senasib, Mas." Tapi aku takut dia malah akan mengamuk lagi dan menghancurkan pagar pembatas kami yang sudah miring itu. Dina sendiri sekarang sudah seperti hantu. Dia tidak pernah lagi terlihat menyiram tanaman atau pamer das terbaru di pagar. Dia mengurung diri di dalam rumah. Mungkin karena malu atau mungkin karena tidak diizinkan keluar oleh Bimo. Tapi kabar burung di grup WhatsApp ibu-ibu bilang kalau wajah Dina sekarang penuh lebam. Sama seperti wajah Raka. Kompleks perumahan ini memang tidak punya rahasia. Apa yang terjadi di dalam kamar mandi pun bisa jadi bahan perbincangan saat arisan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang isinya cuma rasa malu dan benci. Pernah suatu sore, aku nekat membersihkan taman depan yang sudah mirip hutan belantara karena tidak terurus. Tiba-tiba, dari arah jendela rumah sebelah yang sedikit terbuka, aku mendengar suara Dina yang sedang menangis terseduh-seduh sambil menelepon seseorang. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia tidak bermaksud menghancurkan semuanya, dan dia merasa hidupnya sudah berakhir. Mendengar itu, hatiku sedikit bergetar, tapi bukan karena iba. Aku justru merasa marah. Bagaimana bisa dia merasa jadi korban setelah dengan sadar main gila dengan suami orang yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat tidurnya? Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kalau datang di awal namanya pendaftaran sekolah. Harga diri suamiku benar-benar sudah habis tak bersisa. Raka yang dulu sangat bangga dengan jabatannya sebagai sekretaris warga, kini resmi dicopot. Tidak ada lagi bapak-bapak yang mengajaknya ngopi di pos ronda. Kalau dia lewat, orang-orang akan pura-pura sibuk melihat langit atau membetulkan sandal. Dia menjadi orang asing di tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Melihat suamiku diperlakukan seperti itu, ada bagian kecil dari diriku yang merasa puas, tapi bagian besarnya merasa sangat sedih karena aku masih menyandang namanya di belakang namaku. Malu yang dia buat, harus aku tanggung bunganya setiap hari. Malam itu, setelah pertengkaran hebat di sebelah mereda, Raka mencoba mendekatiku saat aku sedang membaca buku di tempat tidur. Dia duduk di pinggir kasur. Kepalanya tertunduk lesu. "Ma, apa kita harus pindah saja dari sini?" Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Pindah itu mudah, tapi membawa luka dan ingatan buruk itu yang sulit. Aku membatin, sejauh apapun kami pindah, bayangan Dina di balik pagar tanaman dan aroma martabak manis itu akan tetap ikut. Kami sedang hidup di tengah puing-puing, dan mencoba membangun kembali semuanya di atas tanah yang sudah terkontaminasi itu rasanya mustahil. Aku menutup buku, mematikan lampu tidur, dan membelakanginya tanpa sepatah kata pun. Di kegelapan itu, aku kembali mendengar suara isakan pelan dari rumah sebelah. Perang dingin ini masih jauh dari kata usai, dan aku baru menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya bukanlah saat pengkhianatan itu terbongkar, melainkan saat kita harus tetap hidup berdampingan dengan pengkhianat dan korbannya setiap hari, hanya dipisahkan oleh satu tembok bata yang seolah-olah ikut menangis menyaksikan kehancuran dua keluarga ini. Manusia itu memang makhluk yang paling cepat berubah pikiran, lebih cepat dari perubahan harga cabai di pasar induk. Kalau kemarin-kemarin semua orang menghujat Raka dan Dina, sekarang entah kenapa arah angin mulai berbalik menyerangku. Dina, yang mungkin sadar posisinya sudah terpojok, mulai melancarkan jurus pamungkas yang paling sering dipakai orang bersalah, berpura-pura menjadi korban.
Dia mulai menyebar cerita ke ibu-ibu kompleks bahwa dia hanyalah wanita kesepian yang tidak sengaja terbawa suasana karena aku, istrinya Raka, terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan mengabaikan kebutuhan batin suami. Lucunya, banyak orang yang justru mulai manggut-manggut percaya pada dongeng karangannya itu. Fitnah itu seperti debu, kalau tidak segera dibersihkan, dia akan menumpuk dan bikin sesak napas. Pagi ini, saat aku sedang mengantre di tukang galon, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bu RT dengan beberapa tetangga lain. Mereka bicara dengan suara setengah berbisik, tapi telingaku sudah terlatih untuk menangkap frekuensi gosip setajam radar militer. Mereka bilang, kasihan juga ya lihat Dina. Dia kan sebenarnya orang baik. Mungkin Raka selingkuh karena Maya itu orangnya dingin dan jarang dandan kalau di rumah. Aku yang saat itu cuma pakai kaos oblong dan celana kain biasa, langsung merasa seperti terdakwa di pengadilan terbuka. Ingin rasanya aku berteriak bahwa dandan atau tidak dandan bukanlah alasan sah untuk memanjat pagar rumah orang. Dina sepertinya tahu betul cara memainkan emosi orang-orang. Dia mulai sering terlihat duduk di teras dengan wajah yang disedih-sedihkan, menyapa orang yang lewat dengan suara yang sengaja dilemah-lemahkan. Dia bahkan berani mengirimkan pesan singkat ke grup arisan, minta maaf sambil menyisipkan kalimat bahwa setiap manusia pasti punya hilaf saat merasa tidak dihargai di lingkungan sekitarnya. Kalimat itu jelas-jelas ditujukan untuk menyindirku. Secara perlahan, narasi pun bergeser. Aku yang awalnya korban, sekarang mulai dianggap sebagai istri yang kurang becus, sehingga suami mencari kenyamanan di rumah sebelah. Harga diriku yang sudah jatuh, kini coba dikubur dalam-dalam oleh fitnah murahan itu. Raka sendiri bukannya membantu membersihkan namaku. Dia malah makin terlihat menyedihkan dan tidak berdaya. Setiap kali aku konfrontasi soal rumor itu, dia cuma diam 1000 bahasa atau bilang, biarkan saja, nanti juga hilang sendiri. Dia tidak sadar bahwa bagi perempuan, fitnah soal tidak becus mengurus suami itu lebih tajam daripada silet. Aku merasa seperti sedang bertarung sendirian di tengah kepungan orang-orang yang pura-pura peduli tapi sebenarnya hanya haus tontonan. Rasa maluku berubah menjadi amarah yang sangat dingin. Aku tidak akan membiarkan wanita yang sudah mencicipi suamiku itu sekarang mencoba mencicipi martabatku juga. Pernah suatu sore, aku sengaja dandan lebih rapi dari biasanya, hanya untuk sekadar menyapu halaman depan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Saat itulah Dina keluar rumah. Kebetulan bersamaan dengan lewatnya tukang bakso yang sedang dikerumuni ibu-ibu. Dina menatapku dengan tatapan sinis yang dibalut senyum palsu. Dia sengaja bicara keras-keras soal betapa pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, agar tidak ada orang ketiga yang masuk. Aku hampir saja tertawa keras mendengar nasihat dari seorang ahli selingkuh. Itu seperti mendengarkan ceramah soal kejujuran dari seorang koruptor. Benar-benar tidak tahu malu. Tekanan lingkungan ini mulai masuk ke dalam rumah. Aku jadi sering melamun, bertanya-tanya pada cermin, apakah benar aku yang salah? Apakah benar kemeja Raka yang kurang licin setrikanya membuat dia ingin tidur di rumah sebelah? Tapi kemudian aku sadar, itu adalah jebakan pikiran yang diinginkan oleh para pengkhianat. Mereka ingin aku merasa bersalah agar dosa mereka terlihat lebih ringan. Aku mulai menarik diri dari semua aktivitas kompleks. Aku tidak lagi ikut arisan, tidak lagi belanja di tukang sayur keliling, dan lebih memilih pesan apapun lewat aplikasi. Aku mengurung diri bukan karena takut, tapi karena aku sedang mengumpulkan tenaga untuk serangan balik. Dampak dari fitnah Dina ini juga mulai terasa ke anak-anak. Anak bungsuku bercerita kalau temannya bilang ibunya Dina itu baik karena sering bagi-bagi permen, sementara ibunya sendiri, aku, dianggap galak karena jarang keluar rumah. Mendengar itu, dadaku rasanya seperti dihantam godam besar. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun mulai diracuni oleh pencitraan palsu si tetangga sebelah. Di saat itulah aku sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Kalau aku terus diam, narasi palsu ini akan menjadi kebenaran di mata sejarah perumahan ini. Aku harus bertindak, bukan dengan cara jambak-jambakan seperti di sinetron, tapi dengan cara yang lebih elegan dan mematikan. Aku mulai membuka kembali semua bukti yang selama ini aku simpan diam-diam di ponselku. Foto-foto Raka yang memanjat pagar, rekaman suara saat mereka berbisik di malam hari, dan struk-struk pesanan makanan yang alamatnya selalu ke rumah sebelah. Aku punya amunisi yang cukup untuk membungkam mulut semua orang. Tapi aku masih menunggu momen yang tepat. Momen di mana semua orang berkumpul dan Dina sedang berada di puncak aktingnya sebagai malaikat yang terzalimi. Aku ingin mereka semua tahu bahwa kenyataan itu pahit. Sepahit kopi tanpa gula yang sekarang jadi teman setiaku setiap pagi. Malam itu,
Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi rumah sebelah yang lampunya menyala terang. Aku membayangkan Dina sedang tersenyum puas karena berhasil membalikan opini warga. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir dia sudah berhasil membuatku menjadi antagonis di cerita ini. Namun dia lupa satu hal. Aku adalah orang yang paling tahu isi dalam rumahku sendiri, dan aku punya kunci untuk membuka semua pintu rahasia yang sudah dia tutup rapat-rapat. Harga diri mungkin bisa jatuh, tapi kebenaran punya cara sendiri untuk merangkak naik ke permukaan. Bahkan jika harus menembus semen beton perumahan ini sekalipun. Kesabaranku sudah mencapai titik didih. Aku tidak akan lagi menjadi Maya yang pendiam dan penurut. Kalau mereka ingin drama, aku akan berikan klimaks yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Biarlah mereka menganggapku dingin sekarang, karena sebentar lagi, mereka akan merasakan betapa panasnya api kebenaran yang akan aku sulut di tengah-tengah arisan warga minggu depan. Pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai, dan kali ini, aku yang memegang skenarionya. Ada sebuah pepatah yang bilang, jangan pernah membangunkan singa yang sedang tidur kalau kamu tidak siap dicakar. Selama ini mereka mungkin mengira aku adalah singa yang sudah ompong, yang cuma bisa meringkuk di dalam rumah sambil meratapi nasib. Namun, saat anak bungsuku pulang sekolah dengan mata sembab karena diejek teman mainnya soal ayahnya yang nakal, disitulah aku berhenti menjadi korban. Rasa sedihku mendadak menguap, berganti menjadi keberanian yang sangat dingin dan terukur. Aku tidak perlu berteriak-teriak di jalanan seperti Bimo. Aku cukup menjadi diriku sendiri, tapi dengan versi yang tidak lagi mengenal kata ampun. Hari Minggu itu ada pertemuan warga di Balai RW. Sebuah acara rutin yang biasanya aku hindari sejak kejadian martabat kami hancur. Tapi kali ini berbeda. Aku sengaja datang paling awal. Aku memakai baju terbaikku, merias wajah dengan sangat rapi tapi tidak berlebihan, dan memakai parfum yang aromanya berkelas. Aku ingin mereka semua melihat bahwa Maya tidak hancur. Maya tidak sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Begitu aku masuk ruangan, suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Seperti suara radio yang dicabut kabelnya. Aku berjalan dengan langkah tenang, duduk di barisan depan, dan menebar senyum tipis pada ibu-ibu yang biasanya paling kencang bergosip tentangku. Tak lama kemudian, Dina datang dengan akting andalannya. Dia memakai kerudung yang dipasang agak melorot agar wajahnya yang terlihat lelah, bisa dikasihani semua orang. Dia duduk agak jauh dariku, sesekali menghela napas panjang agar orang-orang bertanya ada apa. Benar saja, beberapa ibu-ibu langsung mengerumuninya, mengusap bahunya seolah dia adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Dina mulai bicara pelan, menceritakan betapa beratnya hidup dalam tekanan dan bagaimana dia merasa terzalimi oleh situasi. Aku mendengarkan setiap katanya sambil tetap tenang, seolah-olah aku sedang mendengarkan dongeng sebelum tidur yang sangat membosankan. Saat sesi tanya jawab atau masukan dari warga dibuka oleh ketua RW, aku tidak menunggu lama untuk mengangkat tangan. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Dina yang mendadak terlihat waspada. Aku berdiri dengan anggun, memegang ponselku yang sudah tersambung ke layar proyektor, fasilitas yang biasanya dipakai untuk presentasi laporan keuangan warga. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas urusan lain, saya ingin meluruskan satu hal agar tidak ada lagi fitnah yang tumbuh di antara kita. Kataku dengan suara yang sangat stabil, tidak ada sedikit pun getaran kemarahan di sana. Aku menekan satu tombol di ponselku. Layar besar di depan menampilkan tangkapan layar percakapan antara Raka dan Dina. Bukan percakapan biasa, tapi detail rencana mereka untuk bertemu setiap kali Bimo tidak ada di rumah. Lengkap dengan kata-kata manis yang membuat siapapun yang membacanya merasa mual. Suasana Balai RW yang tadinya hanya sunyi, sekarang berubah menjadi sunyi yang mencekam. Aku bisa mendengar suara napas Dina yang mulai memburu. Tapi aku belum selesai. Aku menampilkan video pendek hasil rekaman kamera tersembunyi yang kupasang di halaman samping rumahku. Video yang merekam dengan jelas bagaimana Dina melambaikan tangan dengan genit untuk memanggil Raka ke pagarnya di tengah malam. Saya diam selama ini bukan karena saya salah, bukan juga karena saya tidak becus mengurus suami. Kataku sambil menatap Dina lurus-lurus ke matanya. Saya diam karena saya sedang memberi kesempatan bagi orang-orang untuk menunjukkan wajah aslinya. Dan hari ini, saya rasa wajah-wajah itu sudah terlihat sangat jelas. Dina mencoba berdiri, ingin membantah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ibu-ibu yang tadinya mengusap-usap bahu Dina perlahan menjauh. Seolah-olah Dina baru saja berubah menjadi tumpukan sampah yang baunya menyengat. Fakta di depan layar itu terlalu nyata untuk dibantah dengan alasan hilaf atau kesepian.
Aku menutup presentasi singkatku dengan ucapan terima kasih pada pengurus warga karena sudah memberikan waktu. Aku tidak perlu memaki, tidak perlu menjambak rambut Dina, dan tidak perlu menyebut suamiku sendiri dengan sebutan kasar. Keanggunan dalam membongkar kebenaran ternyata jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Dina tertunduk lesu. Air mata, lelahnya, kini berubah jadi air mata malu yang sesungguhnya. Seluruh warga kini tahu siapa pembohong yang sebenarnya. Reputasi sebagai wanita yang terzalimi yang dia bangun selama seminggu ini, hancur hanya dalam waktu 5 menit di tangan seorang istri yang mereka anggap lemah. Pulang dari balai RW, aku merasa tubuhku sangat ringan, seolah-olah beban bertonton yang kupikul di pundak sudah luruh ke tanah. Di sepanjang jalan pulang, tidak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanyalah tatapan segan, dan beberapa ibu-ibu yang tadi memusuhi kini mencoba menyapaku dengan nada yang sangat sopan. Aku hanya membalas seperlunya. Aku sudah tidak butuh pengakuan mereka, karena tujuanku bukan untuk disukai, tapi untuk tidak diinjak-injak lagi. Harga diriku yang jatuh ke selokan kemarin, kini sudah kuangkat kembali, kubersihkan, dan kupakai lagi sebagai mahkota. Sampai di rumah, aku menemukan Raka yang sedang menunggu dengan wajah cemas. Dia rupanya sudah mendengar apa yang aku lakukan di balai RW dari grup WhatsApp bapak-bapak yang heboh. Dia mencoba mendekat. Mungkin ingin memuji keberanianku atau meminta maaf lagi. Tapi aku melewatinya begitu saja dan masuk ke kamar. Aku tidak butuh pujian dari orang yang juga menjadi bagian dari masalah ini. Bagiku, keberanianku hari ini bukan untuk menyelamatkan rumah tanggaku, tapi untuk menyelamatkan namaku di depan anak-anakku. Aku ingin mereka tahu bahwa ibu mereka bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya oleh siapapun, bahkan oleh ayah mereka sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur dengan sangat nyenyak tanpa gangguan suara pertengkaran dari sebelah. Sepertinya Bimo sudah tahu apa yang terjadi di pertemuan warga dan dia memilih untuk diam dalam kemarahan yang berbeda. Rumah tangga sebelah mungkin sedang berada di ambang kehancuran total, dan rumah tanggaku sendiri juga tidak jauh berbeda. Tapi bedanya, aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Aku sudah membuktikan bahwa kejujuran tidak butuh banyak suara. Cukup satu momen yang tepat untuk membungkam semua dusta. Aku menutup mata dengan perasaan puas, tahu bahwa besok pagi, udara di kompleks ini akan terasa sedikit lebih bersih untuk kuhirup. Kemenangan itu ternyata rasanya tidak manis-manis amat, lebih mirip rasa kopi pahit yang tertinggal di lidah. Ada kelegaan, tapi tetap saja ada bekas yang tidak bisa hilang. Setelah kejadian di balai RW itu, suasana di rumah kami berubah menjadi sangat aneh. Raka jadi seperti bayangan yang takut pada cahayanya sendiri. Dia bergerak tanpa suara, bicara kalau perlu saja, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan menunduk kalau berpapasan denganku. Dia sadar, aku yang sekarang bukan lagi Maya yang bisa dia luluhkan dengan seikat bunga atau janji-janji gombal. Aku sudah menjadi wanita yang berbeda, wanita yang sudah melihat batas paling bawah dari sebuah pengkhianatan. Di dalam rumah, kami seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap dan cicilan yang sama. Raka mencoba mencari celah untuk memperbaiki suasana, seperti tiba-tiba rajin menyuci mobil sampai mengkilap atau membetulkan genteng yang sebenarnya tidak bocor. Dia sedang berusaha menjadi suami teladan di depan sisa-sisa reruntuhan rumah tangga kami. Tapi bagiku, setiap gerakannya itu justru terasa sangat melelahkan untuk dilihat. Ada sesuatu yang sudah mati di dalam sini, dan tidak ada jumlah sapuan kuasket atau perbaikan keran air yang bisa menghidupkannya kembali. Aku mulai menyadari bahwa memaafkan itu mungkin bisa dilakukan. Tapi hidup bersama orang yang sudah menghancurkan harga diri kita adalah bentuk siksaan yang lain lagi. Puncaknya adalah saat aku duduk sendirian di meja makan, memandangi kursi kosong di depanku. Aku membayangkan masa depan 10 atau 20 tahun lagi. Apakah aku mau menghabiskan sisa hidupku dengan mencurigai setiap bunyi notifikasi ponselnya? Apakah aku sanggup lewat di depan rumah Dina setiap hari dan teringat bagaimana suamiku pernah memanjat pagar itu? Jawabannya muncul begitu saja. Sangat jernih tanpa perlu aku cari-cari. Aku berhak mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, bukan sekadar ketenangan pura-pura demi menjaga status di depan tetangga. Malam itu, aku memanggil Raka untuk duduk bicara. Tidak ada lagi emosi yang meledak, tidak ada lagi air mata. Aku bicara seolah-olah kami sedang membahas rencana renovasi dapur. Sangat tenang dan terukur. Aku bilang padanya bahwa aku ingin kita mengakhiri semua ini. Aku ingin berpisah. Raka tentu saja kaget. Dia mulai mengeluarkan jurus andalannya. Menangis, memohon demi anak-anak, dan berjanji akan berubah menjadi manusia baru. Dulu,
Mungkin aku akan luluh melihat air matanya. Tapi sekarang, aku melihat air matanya tidak lebih dari sekadar reaksi kimia tubuh orang yang ketahuan salah. Mas, anak-anak akan lebih terluka kalau melihat ibunya hidup seperti mayat hidup setiap hari, kataku pelan. Aku menjelaskan bahwa rumah ini sudah terkontaminasi oleh kebohongannya dan fitnah tetangga. Menetap di sini hanya akan membuat kita terus mengais-ngais luka lama. Raka mencoba membela diri, bilang kalau dia sudah dipecat dari pengurus warga dan sudah cukup menanggung malu. Tapi aku mengingatkannya, bahwa malu yang dia rasakan itu adalah karena dia ketahuan, bukan karena dia merasa bersalah sejak awal. Itu dua hal yang sangat berbeda. Keesokan harinya, aku mulai mengemas beberapa barang penting. Belum semuanya, tapi cukup untuk membuat Raka sadar bahwa aku serius. Saat aku memasukkan baju-baju ke dalam koper, aku menemukan kemeja biru yang dia pakai saat insiden martabak itu. Tanpa pikir panjang, aku memasukkannya ke kantong sampah. Rasanya sangat lega membuang benda banyak yang punya memori buruk. Lucunya, di sela-sela mengemas barang, aku sempat-sempatnya kepikiran soal tanaman lidah buaya di pagar. Akhirnya aku putuskan untuk meninggalkannya saja. Biarlah tanaman itu tetap di sana, menjadi saksi bisu betapa pahitnya hubungan yang tumbuh di sekitarnya. Rumah sebelah juga tidak jauh berbeda nasibnya. Kudengar dari tukang sayur, Bimo sudah resmi mengajukan gugatan cerai dan Dina diminta angkat kaki dari rumah itu secepatnya. Bimo lebih ekstrim dariku. Dia benar-benar memutus semua akses komunikasi. Melihat nasib Dina, aku tidak merasa menang atau senang. Aku justru merasa sedih melihat bagaimana dua keluarga yang awalnya baik-baik saja bisa hancur berkeping-keping hanya karena nafsu sesaat yang dilakukan di balik pagar tanaman. Tidak ada pemenang dalam perang perselingkuhan. Yang ada hanyalah korban yang hancur lebih dulu atau belakangan. Aku mulai mencari-cari kontrakan atau apartemen kecil di dekat kantor atau sekolah anak-anak. Aku ingin memulai semuanya dari nol, di tempat di mana tidak ada orang yang tahu soal skandal martabak atau insiden balai RW. Aku ingin dikenal sebagai Maya, seorang ibu dan wanita mandiri, bukan sebagai istri yang diselingkuhi. Raka masih mencoba menghalangi. Dia bilang dia akan menjual rumah ini dan kita bisa pindah bersama keluar kota. Tapi aku menggeleng. Masalahnya bukan pada rumahnya, Mas. Masalahnya ada pada rasa percaya yang sudah kamu hancurkan sampai jadi debu. Dan debu tidak bisa dirakit kembali menjadi kaca yang utuh. Langkahku sudah bulat. Sebulat tekadku untuk bahagia kembali. Aku mulai memberitahu anak-anak dengan bahasa yang paling sederhana, bahwa ayah dan ibu butuh waktu untuk tinggal di tempat yang berbeda agar tidak sering bertengkar. Mereka anak-anak yang cerdas. Mereka sepertinya sudah merasakan ketegangan ini sejak lama dan malah terlihat lebih tenang saat tahu solusinya adalah perpisahan. Melihat mereka tidak menangis histeris justru membuatku makin yakin bahwa keputusan ini sudah benar. Kami butuh udara segar. Kami butuh lingkungan yang tidak penuh dengan tatapan mata penuh gosip. Babak ini ditutup dengan aku yang berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah ini terlihat lebih kuat. Matanya tidak lagi merah karena menangis, tapi bersinar karena punya tujuan baru. Aku sudah melewati ujian berat dari tetangga dan suami, dan aku berhasil keluar dengan kepala tegak. Sekarang, saatnya aku mengemas sisa-sisa harga diriku dan pergi menuju pintu keluar. Aku tidak sedang melarikan diri. Aku sedang melangkah menuju kebebasan yang sudah lama aku lupakan rasanya. Besok adalah hari terakhirku di rumah ini, dan aku sudah tidak sabar untuk menutup pintu pagar itu untuk terakhir kalinya. Pagi terakhir di rumah ini terasa sangat berbeda. Udaranya tidak lagi terasa berat meski awan mendung masih betah menggantung di langit. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong, hanya menyisakan jejak debu berbentuk kotak di lantai tempat lemari buku dulu berdiri. Semua barangku dan anak-anak sudah rapi di dalam truk pindahan yang menunggu di depan gerbang. Raka berdiri di dekat pintu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dia tidak lagi memohon atau menangis. Sepertinya dia sudah sampai pada tahap menerima bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang kalau sudah pecah, tidak akan pernah bisa direkatkan kembali, sekeras apapun kita mencoba. Aku berjalan mengelilingi rumah untuk terakhir kalinya. Menyentuh dinding-dinding yang pernah mendengar tawa, tangis, dan bisikan rahasia kami. Lucu rasanya mengingat bagaimana dulu aku sangat bangga saat pertama kali kami mencicil rumah ini, mengira bahwa disinilah kebahagiaan kami akan bersemi sampai tua. Tapi ternyata, rumah hanyalah sekumpulan bata dan semen, yang membuatnya menjadi tempat bernaung adalah orang-orang di dalamnya, dan ketika kejujuran sudah pergi,
Rumah ini tidak lebih dari sekadar kotak beton yang menyesakan. Aku melewati dapur, tempat aku dulu sering berbagi gosip dengan Dina lewat jendela, dan aku tersenyum kecil. Ternyata, benar kata orang, musuh paling berbahaya bukan mereka yang datang membawa pedang dari jauh, tapi mereka yang datang membawa piring kue dari sebelah rumah. Saat aku melangkah keluar ke teras, aku melihat Bimo sedang sibuk memasukkan barang-barangnya juga ke dalam mobil. Kami saling menatap sebentar, lalu dia mengangguk pelan. Sebuah sapaan tanpa kata dari sesama pejuang yang kalah namun tetap bertahan hidup. Aku dengar Dina sudah pindah ke rumah orang tuanya di kota lain, pergi tanpa pamit dan meninggalkan nama yang buruk di perumahan ini. Rumah nomor 6 itu kini terpasang papan pengumuman, dijual. Sama seperti rumahku yang juga akan segera dipasang papan serupa. Kami semua pergi, meninggalkan medan perang ini untuk mencari kedamaian masing-masing di tempat yang baru. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang sangat segar. Tidak ada lagi beban yang menghimpit dada saat aku melihat pagar tanaman yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Raka. Dulu, setiap kali melihat pagar itu, jantungku rasanya mau copot karena marah. Sekarang, pagar itu cuma kayu mati yang mulai lapuk. Aku menyadari bahwa memaafkan ternyata bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, tapi untuk membebaskan diri kita sendiri agar bisa berjalan lagi tanpa harus menyeret beban benci yang beratnya minta ampun. Aku sudah memaafkan Raka, tapi itu tidak berarti aku harus tetap tinggal bersamanya. Raka menghampiriku saat aku hendak naik ke mobil. Dia mengulurkan tangan, ragu-ragu, tapi akhirnya aku menjabatnya sebentar. Hati-hati di jalan, Ma. Maafkan Mas untuk semuanya. Ucapnya lirih. Aku mengangguk tenang, tanpa dendam di mata. Aku sudah maafkan, Mas. Tolong jaga dirimu sendiri baik-baik. Jawabku pendek. Tidak perlu ada drama perpisahan yang mengharu biru, karena air mataku sudah habis di bab-bab sebelumnya. Aku menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan memberikan instruksi pada anak-anak untuk memakai sabuk pengaman. Mereka terlihat bersemangat melihat jalanan baru yang akan kami tuju, dan semangat mereka adalah bahan bakar utamaku untuk terus maju. Saat mobil perlahan bergerak keluar dari blok C, aku sengaja tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan, ke arah jalan raya yang membentang luas. Aku membayangkan kontrakan baruku yang kecil namun bersih, di mana aku bisa mengatur segalanya sesuai keinginanku tanpa harus merasa diawasi oleh mata-mata tetangga yang haus gosip. Di sana, aku akan memulai hidup baru sebagai wanita yang utuh. Aku akan bekerja lebih keras, tertawa lebih lepas, dan mungkin suatu saat nanti, aku akan bisa menikmati martabak manis lagi tanpa harus teringat rasa sakit yang pernah menyertainya. Dunia di luar perumahan ini terasa begitu luas dan penuh kemungkinan. Aku merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang ternyata berkarat. Harga diriku yang dulu diinjak-injak, sekarang sudah mengkristal menjadi kekuatan yang membuatku tidak takut lagi menghadapi hari esok. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah Maya, seorang perempuan yang berhasil melewati badai paling hebat dalam hidupnya dan tetap berdiri tegak. Dan itu adalah pencapaian terbesar yang pernah aku raih. Aku memutar radio. Sebuah lagu ceria mengalun mengisi kabin mobil. Anak-anak ikut bersenandung pelan, membuat suasana menjadi hangat. Aku tahu jalan di depan tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada tanjakan dan lubang baru yang harus kuhadapi. Tapi setidaknya, sekarang aku yang memegang kendali setirnya. Aku tidak lagi duduk di kursi penumpang yang hanya bisa pasrah dibawa kemana saja oleh orang lain. Aku adalah nahkoda bagi hidupku sendiri. Dan pelabuhan yang kutuju kali ini adalah sebuah tempat bernama kebahagiaan yang jujur. Selamat tinggal, Blok C. Selamat tinggal, kenangan pahit di balik pagar. Terima kasih sudah memberiku pelajaran berharga bahwa rumah tangga yang diuji tetangga hanyalah sebuah bab dalam buku kehidupanku yang masih sangat panjang. Sekarang, aku siap menulis bab baru dengan tinta yang lebih cerah, di atas lembaran kertas yang masih putih bersih. Aku tersenyum pada bayanganku di spion, sebuah senyum tulus yang sudah lama sekali tidak kulihat. Perjalanan baru ini mungkin melelahkan, tapi aku tahu, setiap langkahnya akan sangat sebanding dengan ketenangan jiwa yang kini kumiliki.